Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anak Ustaz semuanya, kita bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dalam penjagaannya, sehingga kita terhindar dari segala bentuk musibah dan mara bahaya. Anak-anak Ustaz semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hakikat Muhammad Rasulullah, yaitu pembelajaran atau bab yang kedua. Adapun sub atau tema-tema yang akan kita bahas dalam hakikat Muhammad Rasulullah ini adalah, yang pertama kita akan pahami makna Muhammad Rasulullah, yang kedua kita akan ketahui visi dan misi Muhammad Rasulullah, yang ketiga makna mengikuti Nabi Muhammad, dan yang keempat adalah rukun Muhammad Rasulullah. Baik anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, makna Muhammad Rasulullah. Kita harus ketahui yang pertama bahwa Rasul itu artinya adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah. Jadi syaratnya yang pertama laki-laki, yang kedua adalah merdeka. Laki-laki yang merdeka. Jadi tidak ada Rasul yang diutus Allah dari kaum perempuan. Dan tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah dari jenis budak atau anak-anak. Lalu Allah berikan wahyu kepadanya, dan tugas mereka hanya satu, yaitu diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut, risalah tersebut kepada umatnya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan syariat Islam, ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan syariat Islam, itulah risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, dalil tentang bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Dalilnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik atau uswatun hasanah, atau teladan untuk kita tiru, untuk kita ikuti apabila kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan datangnya hari akhir kelak. Dan tentunya dengan banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Visi itu atau visi Nabi Muhammad itu adalah, tujuan akhir Nabi Muhammad itu diutus adalah hanya untuk mengajak manusia, mengajak kita untuk menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala bentuk kekafiran kepada Allah. Sebagaimana dalil yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah telah mengutus rasul kepada setiap umat, kepada setiap manusia. Untuk apa? An ya'budullah, memerintahkan manusia itu untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu apa? Semua benda-benda atau makhluk yang disembah, yang dipertuhankan oleh manusia, itu disebut dengan taghut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Oke. Lalu misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad agar manusia itu menyembah Allah? Satu, menanamkan keimanan dan menyuruh meninggalkan perbuatan yang kufur. Yang kedua, menegakkan sunnah. Yang ketiga, menguatkan orang Islam agar senantiasa istiqomah. Jadi tidak boleh pelin-pelan. Hari ini rajin ibadah, besok lupa. Hari ini kita patuh kepada Allah, besok melakukan kemaksiatan. Itu tidak boleh. Rasulullah mengajarkan agar kita istiqomah atau teguh pendirian di dalam menjalankan syariat Allah. Lalu menyempurnakan akhlakul karimah, bahwa Rasulullah diutus adalah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, lalu mengajarkan adab-adab Islami sesuai dengan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya atau yang tertuang di dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan makna mengikuti Nabi Muhammad, ya. Apa maknanya?
Mengikuti Nabi Muhammad itu disebut dengan ittiba. Apa itu? Mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dikerjakan oleh Nabi atau diperintahkan oleh Nabi atau ada hadis sahih yang menyatakan perbuatan itu terlarang atau tidak, maka tinggal kita untuk mematuhi aturan itu. Lalu ada yang tidak bisa untuk kita ikuti, yang sejatinya itu adalah hanya kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Mukjizat. Nah, mukjizat itu adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada rasul-rasul tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ada waktu itu ada makanan cuma sedikit sementara umat Islam sangat banyak dan dirasa tidak cukup, lalu Rasulullah memohon kepada Allah agar makanan yang sedikit itu bisa mengenyangkan. Yang kedua, Rasulullah ketika menghadapi atau melaksanakan ibadah, lalu ada banyak orang yang ingin berwuduk sementara air hanya sedikit, maka Rasulullah meminta kepada Allah agar air itu menjadi banyak, lalu Allah kabulkan. Selanjutnya, Rasulullah mendengar tangisan orang yang disiksa di dalam kubur. Ketika Rasulullah melintasi kuburan, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang ada suara orang-orang yang disiksa di dalam kubur, dan yang mendengar itu hanya yang bisa adalah Rasulullah, sementara manusia lain atau sahabat ketika itu tidak ada yang mendengar satupun. Lalu yang terakhir adalah bahwa keluarga dan Nabi Muhammad SAW itu diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah. Ya, jadi Rasulullah dan keluarganya tidak mendapatkan sedekah dari orang lain, karena itu diharamkan bagi Rasulullah dan keluarganya. Selanjutnya adalah rukun Muhammad Rasulullah. Yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa amal perbuatan atau ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dilandasi dengan ikhlas niat kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah atau sesuai dengan yang dicontohkannya. Rukun Muhammad Rasulullah itu ada dua, yaitu abduhu, bahwa Rasulullah kita yakini hanya manusia biasa, manusia seperti kita yang punya keinginan, yang punya kebutuhan dan segala macamnya. Dan yang kedua, Rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu kita yakini selain sebagai seorang hamba Allah, maka Rasulullah adalah utusan Allah untuk membawa risalah agama Islam. Nah, dua itu adalah rukun dari Muhammad Rasulullah, diyakini sebagai seorang hamba dan diyakini bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa ajaran agama Islam. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, itulah materi kita pada bab 2 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang lagi untuk mendengarkannya, menonton materi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Anak-anak Ustaz semuanya, itu saja kita akhiri dengan memuji Allah dalam setiap keadaan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.